Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ova Jayanti, saya dosen di Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Universitas Baitur Rahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan satu mata kuliah wajib yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, yang mana terdiri dari 2 teori dan 2 praktek. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat menjelaskan adaptasi fisiologi dalam kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini sudah memenuhi 4 komponen, yaitu yang pertama adalah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Mata kuliah ini terdiri dari 2 CPMK. CPMK yang pertama menguasai konsep perubahan anatomi dan fisiologi serta adaptasinya dalam kehamilan, persalinan, dan nifas. CPMK yang kedua menguasai konsep proses fisiologis dalam transisi kehidupan di luar rahim serta asuhan segera bayi baru lahir. Adapun sub CPMK yang dituangkan dalam mata kuliah ini terdiri dari 8 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep adaptasi anatomi fisiologi dalam kehamilan. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep adaptasi anatomi dan fisiologi dalam kelahiran dan persalinan. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep mekanisme persalinan. Sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep adaptasi anatomi dan fisiologi dalam masa nifas dan menyusui. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep adaptasi anatomi dan fisiologi pada bayi baru lahir. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu mengidentifikasi perubahan yang terjadi selama kehamilan, persalinan, maupun masa nifas. Dan sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu mengidentifikasi adaptasi fisiologis bayi baru lahir dan asuhan segera bayi baru lahir. Dan yang terakhir, sub CPMK yang ke-8, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Media pembelajaran dalam mata kuliah ini secara online dan secara offline. Terkait bobot penilaian, ada pun beberapa komponen penilaian. Yang pertama dinilai dari kehadiran, kemudian dari tugas, dari kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Masing-masing memiliki bobot untuk teori 40% dan praktek 60%. Mata kuliah ini memiliki beberapa sumber utama dan pendukung. Salah satu sumber pendukung dalam mata kuliah ini adalah hasil dari penelitian saya sendiri yang sudah dipublikasikan baik itu dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional. Itulah penjelasan singkat terkait mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran saya yang saya lakukan tatap muka di kelas pada pertemuan ke-15, yaitu dengan tema adaptasi fisiologi bayi baru lahir dan asuhan segera bayi baru lahir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Sehat? Sehat. Oke, hari ini kita bertemu lagi ya di pertemuan kedua kita. Adapun di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang adaptasi fisiologis pada bayi baru lahir. Adapun pokok pembahasan kita pada hari ini, yang pertama kita akan membahas tentang definisi bayi baru lahir. Yang kedua, kita akan membahas tentang karakteristik bayi baru lahir normal. Yang ketiga, kita akan membahas tentang adaptasi intrauterin. Yang keempat, adaptasi ekstrauterin. Dan yang kelima adalah masalah yang biasa terjadi pada bayi Baru lahir. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep adaptasi fisiologis bayi baru lahir. Yang kedua, mahasiswa
rinci lagi apa itu karakteristiknya. Kita perlu mengetahui apa sih yang dikatakan neonatus. Jadi neonatus di sini adalah bayi baru lahir usia 0 sampai 28 tahun. Itu yang dikatakan neonatus atau istilahnya bayi baru lahir. Kemudian kita harus bisa membedakan kapan kita ngomong neonatus, kapan kita ngomongin bayi. Kalau yang dikatakan bayi itu usianya 0 sampai 12 ya. Nah, jadi selama periode tersebut neonatus ini dibedakan menjadi 2 periode. Ada neonatal dini dan neonatal lanjut. Nah, yang dikatakan neonatal dini ini pada usia 0 sampai 7. Dan dikatakan neonatal lanjut itu pada periode 8 sampai 12 hari. Ya, jadi kita sepakati dulu apa itu neonatus, apa itu bayi baru lahir. Sama nggak bayi sama neonatus? Beda. Sama. Beda kategori. Nah, jadi neonatus ini sama dengan bayi baru lahir. Usianya berapa? 0 sampai 28 hari. Kalau kita ngomongin bayi itu 0 sampai 12 bulan. Nah, ini tadi kenapa saya menampilkan video untuk melihat perbedaan antara karakteristik bayi yang lahirnya normal dan yang tidak normal. Kita lihat yang pertama nih dari usia kehamilan. Tentu bayi yang lahir normal itu usia kehamilannya akan cukup bulan, berkisar antara 30 cm, kemudian kita berada bayi 30 sampai 35. Tingkat kepala 33 sampai 35. Nah, dari frekuensi denyut jantung biasanya bayi baru lahir ini denyut jantungnya lebih cepat ya. Kemudian akan perlahan kembali ke normal. Yang normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Lanjut dari pernapasan. Pernapasan bayi baru lahir ini dalam menit pertama itu biasanya cepat ya. Kita 80 kali per menit ya. Kemudian berlangsung normal menjadi 40 sampai 60 kali per menit. Kemudian tadi sudah dilihat ya dari warna kulit. Tadi Putri ya. Tadi warna kulitnya apa Putri di video 1? Kemerah-merahan. Aisyah nih di video 2 tadi warna kulitnya gimana? Bingung? Ya. Jadi vermis caseosa ini adalah jaringan lemak. Biasanya itu berwarna putih. Yang ada di kulit bayi. Vermis caseosa pernah lihat? Pernah. Oke. Menurut Zaila nih, apa sih fungsinya vermis caseosa ini pada bayi lahir? Untuk melindungi kulit bayi. Oke. Secara lebih detailnya terhadap apa? Terhadap suhu. Oke. Ada yang ingin menambahkan lagi? Lanjut nih, ada lantunan kuku. Lantunan kuku tidak terlihat karena kepala sudah tumbuh dengan sempurna. Pernah lihat ya? Ketika bayi baru lahir itu rambutnya udah lebat banget ya. Tadi kalau kita lihat di video ya, terlihat ya rambutnya itu lebat ya. Oke, kemudian kukunya sudah agak panjang dan sempurna. Ada daerah genitalia. Nah, genitalia ini teksturnya sudah turun kalau pada bayi laki-laki. Kalau pada bayi perempuan, ini labia apa? Minora sudah menutupi labia majora. Terkait eliminasi, ya, eliminasi urin dan mekonium ini normalnya keluar pada 24 jam pertama ya. Kemudian mekonium memiliki karakteristik hitam kehijauan dan kemudian refleks bayi sudah terbentuk. Ada refleks rutin, ada shaking, following, moro dan nah, jadi kita perlu sedikit mengulas ya, apa sih refleks itu? Apa yang dalam refleksnya bedanya apa? Jadi
Jadi tujuan dilakukan rawat ilmu untuk meningkatkan bonding antara ibu dan bayi. Secara sederhana aja, ibu mau menyusui bayinya kan nggak perlu berpindah-pindah, ya bisa langsung aja disusui. Ya nggak? Kalau bayinya rewel, langsung ditemani. Bu, ada space yang jauh gitu ya. Kemudian yang kedua, memberikan asuhan bayi berlari normal. Nah, asuhan bayi berlari normal ini kita ketahui ya, bahwa setelah bayi berlahir, tentu bayi itu akan namanya ditimbang untuk berat badannya, kemudian untuk panjang badannya, kemudian yang lagi cek nadi, suhu gitu ya, kemudian disuntikan pita 1, kemudian diberikan salam mata ya. Itu tadi beberapa asuhan yang segera, maksudnya segera harus dilakukan ya. Kemudian pemberian ASI ini juga ya, tadi setelah dilakukan IMD, kemudian dilanjutkan lagi untuk apa namanya, lebih sering menyusui bayinya ya. Kemudian menjaga kehangatan, ini tadi ya, menjaga kehangatan tadi bisa dengan mendapat pakaian yang hangat, yang lembut gitu ya. Kemudian kita apa namanya, mencegah agar bayinya tidak kehilangan panas dengan jari-jari. Lanjut, oke, kita mulai masuk ke mekanisme kehilangan panas pada bayi. Jadi mekanisme kehilangan panas ini terdiri dari jadi kita perlu mendiskusikan. Berikan contoh mekanisme kehilangan panas pada bayi berbayi. Ada yang bisa memberikan contoh mekanisme kehilangan panas pada bayi berbayi. Kita lihat tadi definisinya dari yang pertama, konduksi. Ada yang bisa memberikan contoh proses kehilangan panas melalui konduksi ini? Oke, Pak. Puja. Apa contohnya Puja? Konduksi, kira-kira apa? Oke, contohnya ada yang mau bantu? Oke, maka Contohnya seperti kabarnya lari, terus ketika kita membentuk tangannya, memang tidak menusukkan tangan dulu untuk menggunakan tangan kita, lalu menyentuhnya dia akan merasakan dinginnya suhu untuk melihat. jadi maksudnya dari tangan kita yang mulai dingin ya, kemudian kita sentuh bayi. Oke, dari situ ada perpindahan panas gitu. Oke, ada contoh lain? Ayo, tangan. Ayo, Putri. Pemindahan panas dari tubuh bayi ke objek lain melalui kontak langsung. Nah, contohnya gini, misal ketika bayi ditimbang, timbangan itu dingin nggak? Dingin ya. Jadi makanya ketika kita menimbang bayi, itu timbangannya perlu dialasi, ya nggak? Agar apa? Agar tidak terjadi proses konduksi, perpindahan panas. Dipahami? Oke, jadi kalau misalnya timbangannya tidak dialasi, tapi bayinya pakai baju